Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MNJ 22B ingin mempresentasikan analisis permasalahan sosial terkait dengan stunting sebagai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah berpikir kritis. Agenda yang akan kami bahas: pertama, identifikasi masalah; kedua, pengembangan inovatif; ketiga, seleksi solusi; keempat, pengembangan solusi; kelima, pemecahan masalah; keenam, potensi, hambatan, dan solusi; dan yang ketujuh, kesimpulan. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak yang ditandai dengan tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi yang telah ditetapkan oleh WHO akibat kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan hingga usia 3-4 tahun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2024, ada sekitar 21,5% balita yang mengalami stunting. Artinya, di antara 5 balita, setidaknya ada 1 balita yang mengalami stunting. Secara umum, penyebab stunting dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, masyarakat; tingkat kedua, keluarga; dan tingkat ketiga, individu. Pada tingkat keluarga, stunting disebabkan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang tidak mencukupi, rendahnya penghasilan keluarga, serta terbatasnya akses layanan kesehatan. Bukan hanya berdampak pada individu saja, stunting dapat berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada anak normal lainnya, sehingga bisa mengurangi potensi ekonomi anak di masa depan. Selain itu, anak yang mengalami stunting rentan terhadap penyakit kronis yang menyebabkan beban biaya bagi masyarakat dan juga negara. Pemerintah sudah mencoba untuk mencegah stunting dengan fokus pada pendekatan berbasis keluarga dan merekomendasikan mengenai pentingnya pemberian ASI. Namun, karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang cara memberi makan bayi dan anak yang baik, serta kebiasaan yang tidak sehat, membuat anak rentan terkena infeksi dan stunting. Belum lagi praktik pemberian MPASI dini sebelum usia 6 bulan masih banyak dilakukan sehingga menyebabkan anak rentan terkena berbagai macam infeksi seperti diare, ispa, alergi, dan stunting. Baik, setelah dilakukannya identifikasi masalah, kemudian masuk ke dalam pengembangan inovatif. Dalam pengembangan inovatif ini menggunakan teknik brainstorming yang digunakan untuk menciptakan gagasan sebanyak mungkin terkait dengan isu stunting tersebut. Tujuannya adalah untuk menemukan pendekatan yang mudah diterapkan, efektif, dan relevan dengan budaya masyarakat. Dari hasil analisis yang sudah kita pelajari, ada 5 ide utama dalam pengembangan inovatif ini. Yang pertama adalah aplikasi edukasi gizi keluarga, yang kedua adalah pelatihan gizi berbasis komunitas dan gotong royong, yang ketiga adalah kampanye media sosial dan pertunjukan seni di dalam masyarakat, yang keempat adalah suplemen murah dari bahan lokal, dan yang terakhir adalah digitalisasi posyandu dan pemantauan pertumbuhan anak. Lalu masuk ke dalam seleksi solusi. Solusi yang kami pilih berdasarkan 5 ide utama tersebut adalah pelatihan gizi berbasis komunitas dan pendekatan gotong royong. Alasannya adalah yang pertama, karena sesuai budaya gotong royong dan nilai kekeluargaan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah mudah diterapkan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah pemberdayaan keluarga yang aktif. Dan yang terakhir akan berdampak langsung serta berkelanjutan. Setelah dilakukannya seleksi solusi tersebut, maka akan dilakukan pengembangan solusi berdasarkan beberapa poin. Yang pertama adalah penyusunan modul edukasi, bisa berupa pengetahuan mengenai ASI, MPASI, gizi seimbang, bahkan bahan pangan lokal. Kemudian yang kedua adalah praktik memasak dan diskusi keluarga. Ini bisa dilakukan di posyandu atau balai desa secara rutin. Yang ketiga adalah kunjungan rumah oleh kader. Kader di sini bisa untuk memonitoring dan memberi arahan kepada keluarga. Yang keempat, ada kolaborasi dengan sekolah dan UMKM. Tujuannya untuk mendistribusikan pangan sehat tersebut. Dan yang terakhir, ada evaluasi berkala dan adaptasi program. Di sini adalah untuk menyempurnakan dan
merespon kebutuhan di lapangan tersebut. Berikut ini langkah-langkah implementasi program pelatihan gizi berbasis komunitas dengan pendekatan gotong royong. Yang pertama, perencanaan program. Mengidentifikasi daerah dengan tingkat stunting tinggi dan penyusunan modul pelatihan gizi. Yang kedua, sosialisasi masyarakat. Dengan mengadakan pertemuan warga untuk memperkenalkan program dan menjelaskan manfaatnya. Yang ketiga, pelatihan komunitas gizi. Melaksanakan pelatihan tatap muka di posyandu, praktik masak makanan bergizi, dan edukasi tentang ASI eksklusif, empasi seimbang, dan sanitasi. Yang keempat, pendampingan monitoring. Kader melakukan kunjungan rumah secara berkala dengan pencatatan pengembangan berat badan dan tinggi badan anak. Yang kelima, kolaborasi lintas sektor. Bekerja sama dengan sekolah untuk edukasi gizi anak dan melibatkan UMKM sebagai penyedia pangan sehat. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengembangan. Mengukur dampak program, pengembangannya, mengevaluasi hasil program, dan menyusun rencana setelah program terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan implementasi tersebut, apa saja sih potensi hambatan dan bagaimana solusinya? Yang pertama, kurangnya minat dan partisipasi masyarakat karena menganggap kegiatan pelatihan membosankan atau tidak penting. Solusinya yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dan informal, seperti masak bersama dan lomba makanan sehat. Hambatan yang kedua yaitu keterbatasan dana dan logistik untuk bahan pelatihan dan operasional. Solusinya mengajukan proposal ke dana CSR, Basnas, atau APBDes menggunakan bahan lokal dan peralatan seadanya serta melakukan kerjasama dengan UMKM. Hambatan yang ketiga yaitu tidak semua wilayah memiliki kader aktif atau tenaga kesehatan yang cukup. Solusinya yaitu dengan melakukan pelatihan kader tambahan dari masyarakat umum dan melibatkan mahasiswa KKN atau relawan kesehatan. Hambatan selanjutnya yaitu sebagian peserta tidak paham istilah medis atau konsep gizi. Solusinya menggunakan bahasa lokal dan visual gambar serta fokus pada praktik dibandingkan dengan teori. Dan hambatan yang terakhir yaitu beberapa keluarga terbiasa dengan pola makan yang tidak sehat, yang seringkali tidak didasarkan pada prinsip gizi yang benar. Solusinya dengan mengadakan demo memasak yang menampilkan resep sehat berbahan lokal disertai penjelasan manfaat gizinya dan menyebarluaskan testimoni ibu-ibu atau keluarga di komunitas yang berhasil mengubah pola makan anak dan menunjukkan hasil positif seperti berat badan naik atau anak lebih aktif. Kesimpulannya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun, dan dipengaruhi oleh faktor seperti pola makan, pola asuh, akses layanan kesehatan, serta kondisi ekonomi dan lingkungan. Untuk mengatasinya dibutuhkan pendekatan lintas sektor. Analisis ini mengusulkan berbagai solusi yang paling efektif adalah pelatihan gizi berbasis komunitas dengan pendekatan gotong royong. Strategi ini menekankan edukasi langsung kepada keluarga tentang gizi, ASI eksklusif, MPASI, praktik memasak sehat, dan pendampingan oleh kader. Dengan tahapan implementasi yang terstruktur dan partisipatif, pendekatan ini diharapkan efektif, berkelanjutan, dan dapat diterapkan secara luas untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, untuk menanggulangi stunting secara efektif, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah harus memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran secara berkelanjutan, khususnya di daerah dengan prevalensi tinggi, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Yang kedua, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan diharapkan lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait gizi, sanitasi, dan pola hidup sehat. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, kebersihan lingkungan, serta memantau tumbuh kembang anak melalui layanan kesehatan seperti posyandu. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga berperan penting dengan mengintegrasikan materi kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum untuk membentuk kesadaran sejak usia dini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.